Pada dasarnya, pasar modal capital market merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan baik dalam bentuk utang ataupun modal sendiri. Manfaat pasar modal yaitu yang pertama, manfaatnya pasar modal merupakan wahana pengalokasian dana secara efisiensi. Jika Anda sebagai investor, maka Anda dapat melakukan investasi pada beberapa perusahaan melalui pembelian efek-efek yang baru ditawarkan ataupun yang diperdagangkan di pasar modal. Yang kedua, manfaat yang kedua itu ialah pasar modal sebagai alternatif investasi. Anda akan menemukan alternatif berinvestasi di pasar modal dengan memperoleh keuntungan dan sejumlah risiko tertentu. Kemudian manfaat yang ketiga, pasar modal pun memungkinkan Anda para investor untuk memiliki perusahaan yang sehat dan berprospek baik. Kemudian manfaat keempat, pelaksanaan manajemen perusahaan secara profesional dan transparan. Ekuitas serta masyarakat dalam kepemilikan perusahaan mendorong perusahaan untuk menerapkan manajemen yang lebih profesional, efisiensi dan berinteraksi pada keuntungan sehingga tercipta suatu kondisi godfortive serta keuntungan yang lebih baik bagi para investor. Kemudian manfaat yang kelima, peningkatan aktivitas ekonomi nasional. Pasar modal memudahkan perusahaan-perusahaan dalam memperoleh dana, sehingga akan mendorong perekonomian nasional menjadi lebih maju. Yang selanjutnya akan menciptakan kesempatan kerja yang luas serta meningkatkan pendapat pajak bagi pemerintah. Kemudian bagian yang B, struktur pasar modal di Indonesia. Bagian A, Badan Pengawasan Pasar Modal BAPEPAN memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pasar modal di Indonesia. BAPEPAN berada di bawah Menteri Keuangan dan bertanggung jawab kepadanya. Kemudian yang B, perusahaan memperoleh dana di pasar modal dengan melaksanakan penawaran umum atau investasi langsung. Yang ke private framing, perusahaan ini dikenal sebagai emiten. Kemudian bagian C, slave regulatory organizer adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat peraturan yang berhubungan dengan aktivitas perusahaannya. SRO terdiri atas berikut ini, yaitu Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan akan sistem dan atau sarana untuk pertemuan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuannya memperdagangkan efek antara mereka. Lembaga Clearing dan Penjaminan, disingkat LKP, adalah pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan transaksi bursa agar terlaksana secara teratur, wajar dan efisien. Kemudian, lembaga penyimpanan dan penyelesaian LPP adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bank bagi sekretariat, perusahaan efek, dan pihak lainnya. Kemudian D, perusahaan efek adalah perusahaan yang mempunyai aktivitas sebagai penjamin emisi efek, perantaraan pedagang efek, manajer investasi, atau gabungan dari ketiga kegiatan tersebut. Kemudian bagian E, penasehat investasi adalah pihak yang memberi nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek. Kemudian bagian V, F, lembaga menjaga pasar modal. Lembaga ini terdiri atas Biro Administrasi Efek, Kustodian, dan Wali Amanat. Kemudian G, profesi khusus seperti akuntansi publik, notaris, konsultan hukum, dan perusahaan pembiayaan ini turut berperan dalam melancarkan proses kegiatan di pasar modal. Bagian C, instrumen pasar modal di Indonesia. Yang pertama, saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang, hak
atau badan dalam suatu perusahaan atau perusahaan terbatas. Wujud saham berupa lembar kertas yang menerangkan siapa pemiliknya, akan tetapi sekarang ini sistem tanpa warkat sudah mulai dilakukan di Bursa Efek Jakarta. Kemudian jenis-jenis saham itu yang pertama saham biasa. Saham biasa itu merupakan jenis efek yang paling seiring dipergunakan oleh emiten untuk memperoleh dana dari masyarakat dan juga merupakan jenis yang paling populer di pasar modal. Kemudian yang kedua saham khusus, yaitu jenis saham yang memberikan hak-hak khusus atau hak preferensi kepada pemiliknya. Kemudian B, manfaat dari risiko investasi pada saham. Yang pertama, manfaat investasi pada saham. Dividen adalah bagian keuntungan perusahaan dibagikan kepada pemegang saham. Kemudian bagian B, capital gain, itu investor dapat menikmati capital gain jika harga jual melebihi harga beli saham tersebut. Kemudian bagian kedua, risiko investasi pada saham. Tidak ada pembagian dividen jika emiten tidak dapat memperlakukan laba pada tahun perjalanan atau rapat umum pemegang saham memutuskan untuk tidak membagikan dividen kepada pemegang saham karena laba yang diperoleh akan dipergunakan untuk ekspansi usaha. Kemudian bagian B, capital loss, yaitu investor akan mengalami capital loss jika harga beli saham lebih besar dari harga jual. Kemudian yang kedua, obligasi dan obligasi konversi. Apa itu obligasi? Dalam bidang keuangan dan ekonomi, obligasi adalah instrumen utang yang berisi janji dari pihak yang mengeluarkan obligasi untuk membayar pemilik obligasi sejumlah nilai pinjaman beserta bunga. Obligasi tersebut salah satu jenis efek yang berbeda dengan saham. Kepemilikan saham menandakan pemilik dari satu perusahaan yang menerbitkan saham. Sedangkan kepemilikan obligasi menunjukkan utang dari suatu perusahaan atau negara sehingga pemilik obligasi disebut sebagai kreditor. Kemudian bagian B, manfaat obligasi. Yang pertama, manfaatnya bunga dibayar secara reguler sampai jatuh tempo dan ditetapkan dalam persentase dari nilai nominal. Kemudian bagian B, investor mempunyai kesempatan untuk memperoleh capital gain. Capital gain juga dapat memperoleh jika investor membeli obligasi dengan diskon, yaitu dengan nilai rendah dari nilai nominalnya. Kemudian pada saat jatuh tempo, ia akan memperoleh pembayaran senilai dengan harga nominal. Bagian C, manfaatnya hak kelamin pertama jika emiten bangkrut atau dilikuidasi, pemegang obligasi sebagai kreditur memiliki hak kelamin pertama atas aktivitas perusahaan. Kemudian bagian D, hak konversi atau obligasi konversi. Jika memiliki obligasi konversi, investor dapat mengonversikan obligasi menjadi saham pada harga yang telah ditetapkan dan kemudian berhak untuk memperoleh manfaat atas saham tersebut. Bagian C, risiko investasi obligasi. Yang pertama, risikonya gagal default, kegagalan dari emiten untuk melakukan pembayaran bunga serta utang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan emiten untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak obligasi. Kemudian bagian B, capital loss, yaitu capital loss terjadi jika ada menjual obligasi sebelum jatuh tempo dengan harga yang lebih rendah daripada harga belinya. Kemudian bagian C, capability sebelum jatuh tempo, emiten mempunyai hak untuk membeli kembali obligasi ini yang telah diterbitkan. Demikian biasanya akan ditarik kembali pada saat suku bunga secara umum menunjukkan kecenderungan menurun. Kemudian bagian yang ketiga, REG. REG merupakan efek yang memberikan hak
kepada pemegang saham. Hak kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan oleh emiten pada proporsi dan harga tertentu. Manfaat REIT yang pertama itu investor memiliki hak istimewa untuk membeli saham baru pada harga yang telah ditetapkan dengan menukarkan REIT yang pemilikinya. Kemudian yang kedua, REIT dapat diperdagangkan pada pasar sekunder sehingga investor akan menikmati capital gain ketika harga jual REIT lebih besar daripada harga pembelinya. Kemudian yang kedua, risiko memiliki REIT yang pertama, risikonya jika harga saham pada periode pelaksanaan jatuh dan menjadi lebih rendah daripada harga pelaksanaan, maka investor tidak akan pernah menginvestasikan REIT tersebut. Sementara itu, investor akan mengalami kerugian atas harga beli REIT. Yang kedua, REIT dapat diperdagangkan pada pasar sekunder sehingga investor akan mengalami kerugian capital loss ketika harga jual dari REIT tersebut lebih rendah daripada harga belinya. Bagian yang keempat, warrant atau warrant. Warrant juga merupakan derivat atau turunan dari efek sebenarnya, yaitu saham biasa masa hidup warrant lebih lama daripada REIT, yaitu 6 bulan atau lebih. Warrant biasanya melekat sebagai daya tarik sweater pada penawaran umum saham. Pada umum saham biasanya harga pelaksanaan warrant lebih rendah daripada saham. Yang kemudian, manfaat dari warrant yang pertama, pemilik warrant memiliki hak untuk membeli saham baru perusahaan dengan harga yang lebih rendah daripada harga saham tersebut. Yang kedua, apabila warrant diperdagangkan di bursa, maka pemilik warrant mempunyai kesempatan untuk memperoleh keuntungan capital gain, yaitu apabila harga jual warrant tersebut lebih besar daripada harga beli. Kemudian yang B, risiko memiliki warrant. Yang pertama risikonya jika harga saham pada periode pelaksanaan atau exit period jatuh dan menjadi lebih rendah daripada harga pelaksanaan, investor tidak akan menukarkan warrant yang dimilikinya dengan saham perusahaan, sehingga ia akan mengalami kerugian atas harga beli warrant tersebut. Kemudian yang kedua, karena sifat warrant hampir sama dengan saham dan dapat diperdagangkan di bursa, maka pemilik warrant juga dapat mengalami kerugian, yaitu capital loss jika harga beli warrant lebih tinggi daripada harga jualnya. Kemudian yang kelima, reksadana. Reksadana berasal dari kata reksa yang berarti menjaga atau memelihara, sedangkan dana berarti uang atau sekumpulan uang. Jadi reksadana berarti kumpulan uang yang dipelihara bersama untuk suatu kepentingan. Bagian yang A, reksadana saham. Reksadana saham merupakan reksadana yang menginvestasikan dananya pada saham-saham emiten. Yang kedua, reksadana obligasi. Reksadana obligasi merupakan jenis obligasi dengan tingkat pengembalian serta risiko yang moderat. Jenis reksadana ini perlu dipertimbangkan bagi investor ingin memperoleh pendapatan yang dapat diprediksi serta stabil. Yang kemudian B, reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang merupakan reksadana yang menginvestasikan dana kepada pasar uang. Yang kemudian yang D, reksadana campuran merupakan reksadana dari berbagai macam efek. Kemudian bagian D, mekanisme pedagang efek di bursa efek. Proses perdagangan efek di bursa efek diawali dengan proses emisi efek atau yang sering disebut dengan istilah go public. Proses emisi adalah suatu rangkaian tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak perusahaan tertentu. Pihak perusahaan tertentu dalam rangka menerbitkan, menawarkan dan menjual efek tertentu seperti saham dan obligasi kepada
masyarakat pada masyarakat luas melalui pasar modal. Yang pertama, tahap konsultasi kepada BPEPAM adalah Badan Utama Pasar Modal yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan emisi efek. Kegiatan konsultasi ini bertujuan untuk mendapatkan izin emisi efek. Kemudian yang kedua, tahap rapat umum pemegang saham RUPS diselenggarakan akan untuk meminjam persetujuan para pedagang saham tentang rencana emisi efek. Apabila rapat menyetujui dilaksanakan emisi efek, maka harus pula ditentukan jumlah efek yang akan diemisikan. Kemudian yang ketiga, mengajukan letter of intent setelah RUPS menyetujui rencana penyelenggaraan emisi efek, maka rencana tersebut harus disampaikan kepada BAPM. Yang keempat, penunjukan lembaga menunjukkan emisi efek untuk menjamin kelancaran dan kepastian hasil yang akan diperoleh melalui kegiatan emisi efek. Perusahaan emiten merupakan harus menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga penunjangan yang bergerak dalam bidang pasar modal. Yang kelima, mengajukan pertanyaan pendaftaran emiten yang bermaksud menawarkan efek kepada masyarakat. Terlebih dahulu wajib mengajukan pertanyaan pendaftaran emisi efek kepada Ketua BAPUAM melalui penjaminan emisi efek. Yang keenam, hak evaluasi dan penilaian terhadap kemampuan calon perusahaan emiten terhadap tahap ini dilakukan oleh pihak BAPM. Tujuan kegiatan dalam tahap ini adalah untuk menaik kemampuan calon perusahaan emiten yang menyangkut prospek perusahaan serta kewajaran dan ketetapan data yang disajikan oleh calon perusahaan emiten yang menyangkut kepada masyarakat umum. Yang kemudian yang ketujuh, dengar pendapat akhir tahap dengar ini atau final hearing diselenggarakan apabila hasil penilaian dan evaluasi menunjukkan bahwa calon perusahaan emiten yang bersangkutan layak untuk melakukan emisi efek. Kemudian yang kedelapan, tahap diselenggarakan surat izin emisi efek setelah kegiatan dengar pendapat akhir. Usai maka Ketua BPEPAM atas nama materi keuangan akan mengeluarkan surat izin emisi efek. Yang kemudian tahap emisi efek, perusahaan emiten memasuki tahap emisi efek setelah pendapatan surat izin emisi efek. Yang pertama, pasar perdanaan merupakan tempat pertama kali efek-efek diperdagangkan. Bagaimana proses penawaran efek-efek tersebut. Yang kemudian yang B, pasar sekunder adalah tempat perjualbelikan efek-efek yang telah dicatat atau bursa efek yang setelah dilaksanakan penawaran pendanaan. Kemudian yang terakhir indeks harga saham. Indeks harga saham adalah suatu angka yang digunakan untuk membandingkan perusahaan harga saham dari waktu ke waktu. Yang pertama, indeks saham individual. Yang kedua, indeks saham gabungan. Indeks saham gabungan adalah indeks yang digunakan sebagai indikator pergerakan harga saham yang tercatat di BEJ. Yang kemudian yang ketiga, indeks harga sektoral adalah semua saham di BEJ yang dikategorikan menjadi 9 sektor industri, yaitu pertanian, perkebunan, pertambangan, industri dan dasar, dan kimia industri lainnya, konsumsi, properti, transportasi, keuangan, serta perdagangan jasa dan investasi. Kemudian yang bagian keempat, indeks harga LQ45 adalah indeks yang berisikan 45 saham yang sangat sering diperdagangkan, sangat liquid, dan mempunyai kapitalisasi pasar yang sangat besar. Kemudian indeks yang kelima, Islam dan indeks syariah adalah indeks yang terdiri dari atas 30 jenis saham yang dipilih berdasarkan aturan syariah Islam.
Begitulah materi yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya jelaskan, apa yang saya sampaikan, semoga dapat dipahami dan dapat dipahami secara jelas. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.